Baik. Gloria kenapa belum ada di ini saya ya? Belum ada di absen ya? Oh, iya Pak. Ya. Terakhir yang kita bahas adalah IRR itu punya beberapa masalah. Ada 4 masalah utama, terbagi menjadi 2. Masalah yang kita temui jika kita menggunakan IRR di independent project dan mutually exclusive project, dan ada 2 masalah yang kita temui jika kita menggunakan IRR untuk membandingkan project di mutually exclusive project ya. Masalah yang pertama adalah masalah konsistensi aturan. IRR harus menggunakan aturan yang berbeda jika kita mengevaluasi transaksi yang berbeda. Jadi untuk investasi, aturan project itu diterima adalah terima project jika IRR lebih besar dari discount rate. Sementara untuk kegiatan atau transaksi financing atau pendanaan atau borrowing, terima project jika IRR-nya lebih kecil dari discount rate. Sementara kalau NPV hasilnya sudah langsung sama, baik itu transaksi investing maupun financing atau borrowing. Jika NPV-nya positif diterima, jika NPV-nya negatif itu ditolak. Kita tidak perlu aturan yang berbeda untuk transaksi yang berbeda untuk NPV. Oke. Kita lanjutkan sekarang ke Project C. Project C itu menunjukkan masalah yang kedua dari IRR. Gloria, Project C ini, sebentar, saya ulang lagi ya. Project A itu investasi, Project B itu financing atau borrowing. Kalau Project C itu project apa ya, Gloria ya? Bisa. Ada unsur keduanya Pak. Ada unsur keduanya. Ada investing. Kenapa investing? Karena dia itu pada trennya mirip sama investing, ketika discount rate-nya lebih besar, maka dia akan naik gitu NPV-nya. Jadi kalau investing kan di awalnya itu cash flow-nya negatif, kemudian selanjutnya positif. Sementara kalau project borrowing atau financing awalnya positif, kemudian pembayarannya negatif untuk selanjutnya. Nah, project C itu ada project yang awalnya negatif, positif di tengah, kemudian akhirnya negatif gitu. Nah, ini merupakan gabungan. Itu kenapa di sini project C itu disebut mixture. Gabungan antara cash flow dari investasi yang awalnya negatif, di tengah positif, kemudian financing karena di akhir dia negatif kembali gitu. Nah, project C sering kita temui beberapa perusahaan tambang itu projectnya menggunakan cash flow project C. Tambang batu bara misalkan ketika awal mereka mengeluarkan investasi jadi negatif cash flow di awal project, awal project. Kemudian mereka menikmati hasilnya, cash flow-nya positif selama menjalankan penambangan. Setelah itu di akhir ketika tambang itu ditutup, perusahaan harus melakukan reklamasi, perbaikan kembali lingkungan, mengembalikan semua kembali ke ke kondisi awal. Itu perlu cash flow lagi yang dikeluarkan untuk melakukan perbaikan lingkungan. Nah, itu typical cash flow untuk
tambang. Itu adalah project C. Nah, seperti yang dibilang Gloria tadi, karena dia awalnya negatif, kemudian positif, kemudian negatif lagi, kalau kita lihat gambar 5.5 di bawah, maka NPV dari project C itu akan menyentuh titik nol pada dua tingkat bunga atau dua discount rate yang berbeda. Jadi ini adalah titik pada saat NPV 0 nih yang ini. Jadi cash flow seperti ini, minus 100, 230, minus 132, kalau kita masukkan discount rate-nya 10%, maka NPV-nya akan sama dengan 0. Kalau kita masukkan discount rate 20%, NPV-nya juga 0. Jadi kita punya 2 IRR di project C. Oke. Kenapa ada 2 IRR? Kalau kita bandingkan project A, project B, dan project C, project A itu tandanya berubah satu kali. Minus, positif, 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 itu artinya tandanya berubah dari T0 ke T1 yang dari minus menjadi positif di T1. Berubah satu kali. Project B juga berubah satu kali. Dari positif kemudian menjadi minus. Ketika perubahan tanda hanya terjadi sekali, maka IRR-nya kita akan dapat 1. Project A cuma 1, Project B 1. Project C kalian lihat perubahan tandanya 2 kali. Dari T0 ke T1 dari minus ke positif 1 kali berubah tandanya. Kemudian dari positif ke negatif, T1 positif ke T2 negatif, itu berubah lagi tandanya. Tanda dari cash flow project tersebut berubah. Nah, setiap kali ada perubahan tanda, ada kemungkinan NPV-nya akan akan melintasi atau akan memotong sumbu nol, seperti kalian lihat di project C. Sehingga kita bisa memperkirakan jika terjadi perubahan tanda 2 kali, itu IRR-nya akan ada 2. Misal ya, kalau misalkan yang ketiga ada lagi di sini positif 400 gitu misalkan. Maka kurva ini itu akan berlanjut lagi positif. Sehingga akan ada lagi titik potong yang ketiga di sini. Kalau dia berubah tanda 1, 2, 3, maka akan ada 3 IRR. 1, 2, 3. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Pak, sorry mau tanya. Ya. IRR-nya itu per sekali perubahan. Ya. IRR-nya. Kalau saya cari di Excel cuma misalnya dari T0 ke T1. Ya. Kok hanya cuma 1 kali ya? Kok rate-nya ratusan ya, Pak? Yang menggunakan cash flow Misalnya, yang mana? Yang ini? kayak misalnya dari minus $100 ke $230. Oke. Kalau saya pakai Excel, pasti 1.300-an ya? Sorry. Ya, betul. 32, bentar dulu sebentar, Pak. 130%. Betul, 130%. Kan kalau kita invest 100 tuh dapatnya 230 kan, investnya 130% memang profitnya. Terus saya bingungnya kenapa batasannya cuma di atas 10, cuma dapat 10% dan 20% gitu, Pak. Ini siapa yang nanya? Dinda, Pak. Dinda sudah masukkan yang minus 132? Oh, berarti harus langsung tiga-tiganya dong ya, Pak? Jadi kalau project, kita kan harus memasukkan semua cash flow-nya, nggak boleh hanya 2, iya. Kalau saya masukin tiga-tiganya, dapat nih Pak 10%.
Nah, Dapat kan terus 10%? kalau 20%-nya dari mana, Pak? Nah, jadi gini, kalkulator atau Excel itu sesuai dengan rumus IRR. Kalau kemarin kita pelajari, rumus IRR itu kan mencari NPV sama dengan 0, gitu ya. Ya, Pak. Maka Excel atau kalkulator akan menghitung nih, dia menggunakan cara trial and error. Mulai dari 0, dia akan tambahkan sedikit-sedikit nih IRR-nya. Dia akan start dari 0. Ini, dia akan start dari 0 nih. Kemudian naik 0,01%, 0,02%. Dia coba satu-satu nih. Dengan cash flow 3 ini. Ketika dia sampai di 10%, dia dapat nih NPV-nya 0. Ya kan? Berhenti dia di sana. Karena tugas dia udah selesai. Saya disuruh mencari berapa tingkat bunga yang memberikan NPV 0 gitu. Tapi sebenarnya kalau dia lanjutkan lagi, 20% dia akan dapat lagi NPV 0. Tapi karena dia sudah berhenti di sini, dia nggak dapat yang 20% ini. Oke, Pak. Ngerti ya? Kemudian bagaimana kita membuktikan bahwa memang 20% ini? Coba aja, 230 dibagi 1 plus 20% pangkat 1, kemudian ditambah minus 132 dibagi 20% pangkat 2, gitu kan ya. Pakai rumus NPV-nya. Ya. Maka dia akan dapat lagi NPV 0. Ada pertanyaan? Oke. Kembali ke Gloria. Kalau Project A diterima. Kenapa? Karena IRR 30% lebih besar dari discount rate yang 10%. Project B ditolak. Kenapa? Karena 30% itu lebih besar dibandingkan dengan 10%. Kita dapat pinjaman dengan bunga yang lebih besar dibandingkan dengan pinjaman lain yang hanya memberikan 10%. Maka kita tolak pinjaman Project B. Saya nggak mau meminjam dengan tingkat bunga 30% pada Project B. Nah, pertanyaan saya sekarang, kalau di Project C, Gloria, kita terima atau tolak projectnya? Ini ya, NPV-nya, IRR, discount rate-nya 10%, kemudian Project C itu IRR-nya 10% dan 20%. Di tengah-tengahnya, Pak, baru bisa diterima. Maksudnya di tengah-tengahnya gimana? Misal ya, kalau R-nya, katakan, kalau ini kan R 10%. Nah, kalau misalkan kita gunakan R sama dengan 15%. Kan IRR kan membandingkan antara cara menolak atau menerima proyek kan membandingkan antara IRR dengan discount rate. Ya kan? Ini contohnya, kalau investasi 30% dibandingkan dengan 10%. Karena 30% lebih tinggi dibandingkan 10%, maka diterima. Kemudian project financing 30% dibandingkan dengan 10%. Karena 30% lebih tinggi, maka ditolak. Gitu ya. Nah, sekarang misalkan saya ganti. R-nya bukan 10%, R-nya 15% sekarang. Project C diterima atau ditolak? Diterima. Kenapa? Karena kan dia tuh awalnya minus 100 baru ke plus 230. Kalau itu kan mirip sama investasi, jadi kalau lebih bakal diterima. Kalau lebih, IRR-nya 10, discount rate-nya 15%, Gloria. Oh, 10 ya.
yang dibandingkan dengan 15% ini, yang 10 atau yang 20, Gloria? Oh, yang 20. Yang lain ada yang bisa bantu Gloria nggak? Dimas mau coba jawab, Pak. Silakan Dimas. Ditolak, Pak. Kenapa ditolak? Karena kalau ketika transaksi investing, itu kan berarti IRR-nya harus lebih besar daripada tingkat bunganya. Nah, Betul. tapi di situ R-nya 15, IRR-nya 10, berarti ditolak. Nah, kalau transaksi yang financing, IRR-nya lebih besar daripada tingkat bunga, Pak. Jadi harus ditolak juga. Dimas, kita tidak bisa melihat bahwa yang 10% itu adalah ini nih, 10%. Kalau Dimas kan lihatnya gitu. Iya, Pak. Kemudian ini adalah 20% gitu kan ya. Iya, betul. Sehingga ketika dari minus 100 ke 230, 10% adalah transaksi investasi, maka dia diterima kalau IRR-nya lebih besar dari discount rate. 10% lebih kecil, makanya ditolak. Kemudian 230 ke 132, financing, karena dia lebih besar, makanya dia ditolak. Bukan. Jadi, Bukan. 10 dan 20% ini adalah ketika cash flow ini digabung jadi satu, kan dipakai semuanya di sini. Nih, ini cash flow-nya digabungin semuanya ini. Di sum semuanya nih, cash flow-nya yang ini. Ini kan dijumlahkan nih semuanya. Jadi, kalau digabungkan semuanya, itu 10 dan 20% gitu. Jadi ini tidak bisa dipecah satu bagian, Dimas. Ini adalah penggabungan dari semuanya. Nah, ini kalau digabung semuanya, itu bunganya dapat 2, 10%, IRR-nya dapat 2, 10% dan 20% gitu. Baik, paham, Pak. Ya. Diterima ya, Pak? Siapa ini? Hendra, Pak. Kenapa diterima Hendra? Karena kan itu discount rate-nya berada di antara 10% dan 20%, Pak. Jadi kalau misalnya discount rate di antara 10% 20% itu investasinya diterima, Pak. Kenapa? Kurang paham juga sih, Pak. Tapi yang saya baca dari buku seperti itu, Pak. Harus tahu kenapanya, nggak kan apa namanya? Kalau dia di antara, oke. Kalau nggak gini, saya kasih contoh lain. Kenapa kalian harus mengerti kenapanya ya? Kalau misalkan gini, IRR-nya, cash flow-nya ya, cash flow-nya minus, positif, positif, minus, minus, positif, 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 minus. Hendra, berubah tanda berapa kali? Empat kali, Pak. 1, 2, 3, 4. Hendra, berarti ini ada 4 IRR, Hendra. IRR 1, IRR 2, IRR 3, IRR 4. %, 25%, 30%, 40%. Kalau discount rate-nya 35%, proyek ini diterima atau ditolak? Diterima, Pak. Kenapa? Karena kalau misalnya itu kan masih di dalam range IRR ya, Pak. Kalau misalnya discount rate di luar range IRR ya, maka nanti NPV-nya jadi negatif, Pak. Oke. Hendra bilang karena dia masih di dalam range IRR. Pertanyaan saya, Hendra, apa aturan untuk terima tolak proyek di IRR?
Balik nih ke yang kemarin Hendra jelasin. Terima project jika investasi jika IRR lebih besar daripada discount rate, Pak. Oke, kalau financing? Terima project jika IRR lebih kecil daripada discount rate. Kalau cash flow-nya seperti ini? Konsep dari IRR adalah ketika kita menghitung tingkat pengembalian suatu proyek untuk menentukan diterima atau ditolak tingkat pengembalian proyek tersebut atau yang kita sebut dengan IRR dibandingkan dengan diskon rate-nya. Gitu ya. Jadi definisi atau bukan definisi. Jadi aturan untuk menerima atau menolak suatu proyek itu adalah membandingkan satu IRR dengan diskon rate-nya. Itu poinnya. Jadi kita harus mencari IRR yang tunggal untuk dibandingkan dengan diskon rate. Seperti ini 30%, satu nih, bandingkan dengan 10%. Ini 30%, satu dibandingkan dengan 10%. Terlepas dia investing atau financing, kita harus mendapatkan satu IRR. Baru menggunakan IRR tersebut dibandingkan dengan diskon rate untuk menentukan diterima atau ditolak. Gitu ya. Diterima ditolaknya tergantung dari apakah dia investasi, kegiatan investasi atau kegiatan financing gitu. Di project C itu semuanya tidak berlaku. Kenapa? Karena IRR-nya tidak satu. Kemudian yang kedua, kita tidak bisa menentukan dari pola cash flow-nya apakah ini investing atau financing. Kenapa? Karena ini campuran. Kalau tujuannya adalah membandingkan satu IRR dengan discount rate, pertanyaannya kita punya 4, mana yang akan kita bandingkan? Gitu. Kalau tadi Hendra bilang dalam range, oh berarti sebenarnya tidak ada gunanya IRR nomor 2 dan IRR nomor 3. Kenapa tidak ada gunanya? Toh pengambilan keputusan Hendra kan berdasarkan IRR yang nomor 1 dan IRR nomor 4. Kalau digambarkan, nanti kalian akan mengetahui. Kalau digambarkan, dia kurvanya akan berpotongan dengan sumbu NPV 0-nya itu kan 4 kali dia. 1, 2, 3, 4 gitu. Berbeda dengan gambar ini. Ini kalau kita lihat dari sisi NPV ya. Nih. Berbeda dengan gambar ini. Yang 2 minus di 10% dan 20%. Kalau di antara keduanya, misalkan R-nya 15%, berarti kan di sini nih R-nya 15%. Pada saat R 15%, kurvanya sedang di atas. Apa arti kurva di atas? NPV-nya positif. Ketika NPV positif, maka project C diterima. Kalau kita membandingkan dengan NPV ya, karena NPV kan tidak melihat apakah dia investing atau financing. Selama dia positif, terima, negatif, tolak gitu kan ya. Ini kalau dia diantaranya 15, kan positif, terima. IRR-nya juga terima. Nah, sekarang kita bandingkan dengan gambar ini nih. Di antaranya gitu misalkan, 35 itu di sini. Ketika kita mencari 35 ini, NPV-nya negatif. Hendra bisa mengerti sekarang. Kenapa menggunakan selama di antaranya diterima, itu nggak bisa, Hendra. Mengerti, Pak. Mengerti ya? Oke. Kembali ke Gloria. Gimana ya caranya kalau kita punya 4 IRR seperti ini ya? Mungkin kayak masukin angka satu-satu gitu, Pak. Maksudnya masukin angka satu-satu, dibandingin 10%, 35 gitu.
dicoba di antara 10 sama 25, dicari tahu gitu positifnya di mana, negatifnya di mana, NPV. Ya. Terus? Dari itu bakal tahu kapan dia beloknya gitu, kapan dia berubah tandanya. Terus setelah tahu misalkan ini nih, nah belok di sini, terus? Gloria masuk dari awal waktu kita mendiskusikan tentang rumus-rumus time value of money. Masuk, Pak. Ingat waktu kita membicarakan cara simplifikasi dari deret yang tak hingga? Oh iya. Oke, bagaimana konsep kalau kita mencari solusi dari suatu masalah? Yang dari deret yang sampai tahingga itu ya, Pak? Ya, bukan deretnya, Gloria, yang saya maksud. Kalau kita menyelesaikan suatu masalah, bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah? Kebetulan kalau deret itu kan masalahnya kita tidak bisa menyederhanakan. Kenapa? Karena penyebutnya itu terus berubah, gitu kan? Sekarang kita punya masalah lagi nih sekarang nih. Kita ingin bisa memutuskan, kita sekarang tidak bisa nih memutuskan proyek ini diterima atau ditolak. Gimana cara menyelesaikan masalah ini, Gloria? Pertanyaannya, Gloria, kenapa tidak bisa kenapa kita tidak bisa mengambil keputusan untuk menerima atau menolak proyek ini, Gloria? Karena bentuk investasinya kompleks, bentuk transaksinya kompleks gitu, nggak bisa dibilang. Terus kalau transaksinya kompleks, terus kenapa? Solusinya bisa lebih dari satu. Maksudnya NPV apanya yang lebih dari satu? IRR-nya. Oke. Ini IRR-nya lebih dari satu. Karena untuk mengambil keputusan investasi berdasarkan IRR, kita hanya memerlukan satu IRR untuk dibandingkan dengan discount rate. Apakah IRR-nya lebih besar atau lebih kecil, gitu kan? Nah, kenapa di sini ada masalah? Karena ini dalam stream cash flow ini kita punya lebih dari satu IRR. Itu yang disebut dengan multiple IRR. Karena ada lebih dari satu IRR, maka kita tidak bisa membandingkan dengan discount rate. Ini masalahnya nih. Padahal kita ingin membandingkan IRR-nya dengan discount rate-nya. Tapi karena ada lebih dari satu IRR, kita tidak bisa membandingkan dengan discount rate. Bagaimana cara menyelesaikannya sekarang, Gloria? Because possible is already received and the adjusted cash flow.
Yang lain ada yang bisa bantu Gloria tidak? Untuk mengambil keputusan di IRR, kita perlu satu IRR yang dibandingkan dengan discount rate. Sekarang kita dapat masalah nih, kita punya lebih dari satu IRR. Pertanyaannya, bagaimana cara mencari solusinya? Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini? Kalau kita cari selisih antara positif negatif bisa nggak Pak? Gimana? Kita cari selisih cash flow positif dan negatifnya Pak. Apa maksud selisih positif dan negatifnya? Ini kan ada cash flow keluar dan cash flow masuk. Kita kurangkan antara positif dan yang negatif Pak. Sehingga nanti jadi total cash flow yang tersisa cuma satu Pak. Apa yang maksudnya total cash flow-nya selisihnya cuma satu? Itu bukannya caranya, ini Hendra ya? Tadi yang barusan Iya, jawab Pak. siapa? Saya, Hendra. Pak Hendra. Itu bukannya cara NPV, Hendra? Cari selisihnya antara yang positif dan negatif. Bukan Pak, kalau NPV kan kita cari yang masuk dan yang keluar Pak. Ini maksud saya yang cash flow yang masuk semua. Ini kan yang cash flow-nya ada yang negatif dan ada yang positif. Jadi kita kurangkan seperti itu bisa tidak Pak? Apa bedanya ya dengan NPV? Kita kurangkan tuh maksudnya apa? Gimana Andra? Coba. Saya masih belum belum jelas yang Hendra maksud dengan mengurangkan. Ini kan berarti kalau yang di layar Pak, ini kan berarti ada cash flow 1, cash flow yang negatif, cash flow negatif, positif, negatif, positif, negatif. Terus? Kalau misalnya cash flow negatif kita kurangkan dengan positif, kemudian kita tambahkan positif kita kurangkan dengan negatif lagi. Negatif kita kurangkan dengan positif. Ini kan ada kita cash cari flow. selisih antara cash flow negatif dan positifnya, Pak. Sebentar. Ini dicari selisihnya? Iya, Pak. Maksud saya begitu, Pak. Kita pakai angka aja ya. Minus 200, plus 100, plus 150, minus 150, minus 200, plus 100, plus 150, plus 200, minus 75. Apa yang mesti kita lakukan, Indra? Cari selisihnya. Ini selisihnya 300. Bukan, maksudnya yang cash flow negatif kita kurangkan dengan positif, jadi total cash flow positif dikurang dengan negatif tersisa 75, Pak. Gimana? Yang 100 ini saya apakan? Dikurangkan dengan 200. Itu kan berarti 200 ditambah dengan 100 berarti sisa minus 100, Pak. Nggak boleh, Hendra. Kan boleh time value of money kan tidak boleh. Ini kan periodenya berbeda-beda ini semuanya. Ini dia di T0, Indra. Misalkan. Atau ini T1 lah. Ini T2, ini T3, ini T4, T5, 6, 7, 8, 9. Coba yang lain berpikir. Masalahnya kan kita punya lebih dari satu IRR, sehingga kita tidak bisa membandingkan dengan diskon rate-nya. Yang kita perlukan hanya satu IRR-nya. Pertanyaannya, kalau kita menyelesaikan masalah kan penyebabnya apa? Sekarang saya tanya, apa yang menjadi penyebab IRR-nya ada banyak? Karena beberapa kali berganti tanda plus minus itu, Pak. Jadi penyebabnya adalah tanda yang berganti-ganti. Kan lebih dari satu kali pergantiannya. Nah, terus untuk mencari solusinya gimana berarti?
Disamain gitu. Kalau yang Gimana? Gimana caranya? Semuanya ditarik ke T2 dengan tanda plus minus. Jadi nanti ada plus minus itu saling mengkompensasi gitu. Ditarik ke T2. Jadi hanya akan sekali berganti tanda pada akhirnya. Ya, berubah tanda lebih dari sekali. Itu kan penyebabnya. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini, kita harus membuat supaya tandanya berubah hanya sekali. Siapa yang tidak mengerti alur berpikir menyelesaikan masalah? Kita cari penyebabnya apa, terus kita hilangkan penyebabnya itu. Kan selalu seperti itu. Menyederhanakan deret. Apa penyebabnya? Karena yang namanya deret ada perubahan untuk setiap suku. Gimana cara menyelesaikannya? Hilangkan perubahan itu. Untuk semua masalah seperti itu. Cari penyebabnya apa, kita hilangkan penyebabnya. Kalau di sini masalahnya karena kita punya lebih dari satu IRR. Penyebabnya apa? Karena tandanya berubah lebih dari sekali. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita harus membuat supaya tandanya hanya berubah sekali. Kalau tandanya hanya berubah sekali, maka IRR-nya kita dapatkan cuma satu. Kalau kita dapat satu IRR, kita bisa bandingkan dengan diskon rate-nya langsung. Siapa yang tidak mengerti? Sekarang coba baca buku kalian. Bagaimana mengubah yang ini, cash flow yang tadinya tandanya berubah 1, 2, 3, 4 kali menjadi hanya 1 kali. Gloria, gimana caranya Gloria? Iya. Jadinya itu kan di tahun pertama minus 200, terus tahun kedua positif kan. Jadi misalkan disederhanainnya tuh jadinya minus positif biar tandanya cuma berubah sekali aja. Kemudian yang minus-minus itu ditarik ke tahun kedua. Jadi kayak minus 150 tuh ditarik ke tahun kedua, dicari nilai value pada saat tahun kedua, baru dijumlahin gitu. Coba lihat di buku, seperti itu solusinya. Ini kan, yang kita bicarakan kan paragraf yang ini. Karena proyek C memiliki 2 perubahan tanda, maka akan memiliki 2 IRR. Secara teori, jika cash flow-nya itu berubah sebanyak K kali, maka tandanya juga akan didapatkan IRR-nya sekian banyak IRR. Kita tidak bisa menggunakan yang banyak itu, kita hanya perlu satu. Gimana Gloria? Gloria yang bilang tadi itu gimana, apa namanya? Di bagian mana di buku yang menyebutkan bahwa cara membuat supaya jadi satu itu seperti itu? Yang modified IRR, Pak. Ini ya? Oke. Ini kan cuma 3 nih. Kalau cuma 3, dia kan berubahnya berarti
Cuma 3. Minus, positif, minus. Maka yang ini sudah berubah tanda 1 kali nih. Dari minus ke positif. Kemudian, bagaimana dengan sisanya? Maka sisanya itu di present value-kan ke sini nih. Supaya dia jadi minus dan positif. Cuma 1 kali nih berubah tanda dia. Maka dapat 1 IRR. Nah, kalau kayak gini, ini kan berarti dia sudah berubah tandanya di sini. Ini kan sekali kan cuman. Bagaimana dengan yang ini? Berarti tariknya dari belakang, dari yang Tarik minus. dari belakang. Oke, gimana caranya? Minus ditarik kemana ditariknya? Ke tahun sebelumnya, yang positif. Misal dia jadinya minus, positif, positif, minus, minus, positif, positif, positif. Hilang nih 1. Terus, berubah tanda berapa kali sekarang? 1, 2, 3. 3. Belum 1 kan? Berikutnya? Terus berikutnya yang positif yang pas berubah tanda ditarik lagi. Minus, positif, positif, minus, minus, positif, positif. Ini kan kalau positif di present value kan ke sini, ditambah positif yang di sini, positifnya jadi lebih besar kan ya? Iya. Terus, sudah selesai? Sudah hilang penyebabnya? Belum, kan masih Belum. 3. Berikutnya ngapain berarti Gloria? Ditarik satu-satu gitu Pak, sampai dia jadinya cuma 2 tanda. Ditarik satu-satu sampai dia jadi cuma 1 tanda. Misalkan ini jadinya positif. Tarik lagi. Begitu dia seperti ini tandanya. Berapa kali nih udah berubah tandanya? 1. 1 kali. Ini kita bisa dapatkan 1 IRR nih. Kenapa? Karena tandanya hanya berubah 1 kali. Sisanya sudah positif semuanya. Siapa yang tidak mengerti? Jadi kalian harus berusaha supaya tandanya hanya berubah sekali, sehingga kita hanya dapatkan 1 IRR. Pertanyaannya sekarang, Gloria, setelah dapat IRR ya, dengan stream cash flow minus positif-positif, aturannya adalah IRR lebih besar dari discount rate atau IRR lebih kecil dari discount rate? IRR lebih besar. Kenapa? Karena dia semacam investing gitu jatuhnya. Karena ini stream cash flow-nya adalah stream cash flow investasi. Minus di awal, kemudian positif. Oke. Nah, ini adalah cara pertama. Ini caranya Ross. Seperti ini nih caranya Ross. Kalau kalian melihat buku lain, ada buku manajemen keuangan, kalau di S1 itu Keon yang buat. Keon menganjurkan caranya berbeda.
dia akan mengubah semua cash flow negatif akan digabung ke T0. Semua cash flow positif akan dicari future value-nya di akhir project atau T besar. Sehingga akan ada cash flow negatif di T0-nya, kemudian akan ada cash flow positif di T akhir dari suatu project. Di tengah-tengahnya kosong, karena semua udah dipindahkan negatif dan positif ke ujung-ujung. Ini berubah tandanya cuma sekali nih, negatif di awal, positif di akhir. Sehingga bisa dihitung IRR-nya berapa. Menggunakan konsep investasi. Kenapa? Karena awalnya negatif, akhirnya positif. IRR, terima project jika IRR lebih besar dari discount rate. Ini adalah cara kedua. Ada pertanyaan? IRR yang dihitung dengan cara menyederhanakan stream cash flow ini disebut dengan modified IRR. Ini juga, ini namanya modified IRR yang sudah dimodifikasi. Kalau saya ingatnya gampang, masalahnya adalah multiple IRR, MIRR. Penyelesaiannya adalah modified IRR, MIRR juga sebenarnya. Bagaimana memodifikasi IRR? Ross dan Keon menggunakan cara yang berbeda. Kalau Ross, satu-satu nih dari ujung, dia present value-kan satu-satu, baru kemudian dicari IRR-nya jika tandanya sudah berubah satu kali. Sementara kalau Keon, semua negatif di dicari present value-nya di T0, semua yang positif dicari future value-nya di akhir project. Setelah itu dicari ininya. Pertanyaannya, baik Ross maupun Keon memerlukan discount rate untuk menghitung present value dari perubahan cash flow ini. Jadi ini ya, yang cash flow akhir dihitung satu periode mundur, ini menggunakan R. Ini menggunakan R. Jadi ini menggunakan discount rate. Ini juga waktu mempresent value-kan menggunakan discount rate. Waktu mencari future value-nya mencari discount rate. Ini sebenarnya agak berbeda dengan itu dihitung dulu IRR-nya. Ingat nggak apa namanya di kuliah di diskusi terakhir kita, di kuliah terakhir kita. Metode IRR agak berbeda dengan NPV dengan profitability index. Kalau NPV dan profitability index dari awal perhitungannya dia sudah memasukkan R. Ini dia. Dia sudah memasukkan R ke dalam perhitungannya. Sementara kalau IRR tidak memasukkan R ke dalam perhitungannya. Discount rate-nya dia cari menggunakan IRR kan ya. Jadi IRR yang dicari. Setelah dicari IRR, baru IRR-nya akan dibandingkan dengan discount rate. Jadi terakhir langkahnya adalah membandingkan dengan discount rate. Sementara NPV dan PI dari awal dia sudah masukkan nih discount rate-nya. Sehingga sebenarnya modified IRR itu tidak murni IRR. Kenapa? Karena untuk mencari modified IRR di dalam perhitungannya sudah memasukkan discount rate. Ini kan sudah masuk nih R-nya ke dalam perhitungan cash flow ini. Ini juga sudah masuk nih perhitungannya ke dalam cash flow.
Sehingga sebenarnya modified IRR ini tidak murni perhitungan return dari project tersebut. Kalau ini menggunakan yang cash flow-nya yang cuma satu, berubah tandanya, dia discount rate-nya ya berasal dari cash flow project itu sendiri. Tapi kalau modified IRR, karena cash flow-nya itu sudah di present value kan menggunakan discount rate, jadi sebenarnya modified IRR itu sudah tidak murni internal dari cash flow project, tapi sudah ada campur tangan, sudah ada pengaruh dari discount rate. Ya, itu yang membuat modified IRR jadinya tidak murni IRR sebenarnya. Karena nanti modified IRR kan dibandingkan nih dengan R-nya lagi. Ini dibandingkan lagi nih dengan R-nya. Ini dibandingkan lagi dengan R-nya. Padahal ketika menghitung modified IRR, di dalamnya sudah ada unsur R. Gitu. Dan dua metode ini, menggunakan metode Ross dan menggunakan metode Keown juga hasilnya modified IRR-nya berbeda. Tapi setidak-tidaknya dengan melakukan modifikasi terhadap IRR, kita menyelesaikan masalah multiple IRR. Jadi kita bisa menghilangkan IRR yang banyak ini sehingga hanya satu. Kita dapat IRR-nya hanya satu. Ya. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Problem keduanya sudah ya. Kalau ini masalah aturan, rule. Kalau ini masalah multiple IRR. Lebih dari satu IRR-nya. Jadi, kalau kalian nanti menggunakan IRR, satu, kalian harus lihat dulu nih, saya menggunakan IRR di project investasi atau project financing. Karena aturan untuk menerima atau menolak project itu, saya harus hati-hati. Pakai IRR lebih besar dari discount rate atau IRR lebih kecil dari discount rate. Kemudian yang kedua, lihat stream cash flow-nya. Kalau stream cash flow-nya itu lebih dari satu tanda berubahnya, ada 1 tahun yang negatif, ada 1 tahun yang positif, nah itu harus dilakukan modifikasi. Supaya hanya dapat 1 IRR. Kalau tidak, IRR-nya akan banyak. Akan lebih dari 1. Dan kita tidak bisa memutuskan dia diterima atau ditolak. Ada pertanyaan tentang masalah yang kedua menggunakan IRR? Ada kemungkinan dapat IRR lebih dari 1. Tapi kalau kita lihat menggunakan NPV dapat hasilnya. Cash flow seperti ini, misalkan ini ya, minus 200, plus 100, 150, minus 200, minus plus segala macam. R-nya berapa? R-nya 10, present value kan aja semuanya menggunakan 10%, hitung netnya berapa hasilnya, positif atau negatif. Jika positif diterima, jika negatif ditolak, udah selesai. Tidak perlu melakukan modifikasi. Jadi NPV tidak pengaruh, mau berubah tanda cash flow-nya, mau lebih dari 1 perubahan tandanya, aturannya tetap sama. Present value kan menggunakan discount rate, gabung antara net cash flow dan antara cash inflow dengan cash outflow untuk dapat netnya. Setelah itu hitung apakah positif atau negatif. Positif diterima, negatif tolak. Lebih simple NPV jadinya. Kita tidak usah berpikir perubahan tanda, kita tidak berpikir apakah itu investing atau financing gitu ya. Metode yang digunakan sama, aturan yang digunakan sama. Itu kenapa
untuk problem 1 dan problem 2, NPV lebih baik dari IRR. Ada pertanyaan atau tidak? Baik, kalau tidak ada, berarti kita akan masuk ke masalah yang ketiga nih. Masalah menggunakan IRR kalau kita membandingkan lebih dari satu proyek di mutually eksklusif. Membandingkan lebih dari satu proyek yang mutually eksklusif. Ada dua masalahnya, scale problem dan timing problem. Ini yang scale problem nih. Ada dua project, small budget dan large budget. Dua project tersebut sama-sama periodenya 1 tahun. Misal stream cash flow-nya di awal kita invest, kemudian di akhir tahun kita menerima hasilnya. Cash flow-nya untuk small budget investasinya minus 10 juta, hasil yang diterima 40 juta 1 tahun lagi. Large budget perlu 25 juta untuk investasi, di akhir tahun dapatnya 65 juta. Diskon rate yang dipakai 25% untuk menghitung NPV-nya. Small budget NPV-nya 22 juta, large budget NPV-nya 27. Kalau menurut Hendra, mutually exclusive project, kita harus memilih salah satu di sini. Terima yang NPV-nya terbesar. Sehingga menggunakan aturan NPV, kita akan memilih large budget. Menurut aturan IRR, terima project, betul eksklusif ya, terima project yang IRR-nya terbesar dan lebih tinggi dari discount rate. IRR menerima small budget. NPV terima project dengan NPV tertinggi dan positif. Itu ya, Andra ya, kemarin kita bahas. Iya, Pak. Gloria. Antara NPV dan IRR keputusannya beda nih. Kalau menurut NPV terima yang large budget. Kalau yang IRR terima small budget. Gloria memutuskan ambil yang small budget atau large budget. Asumsinya kita punya uang 25 ya. Jadi kalau cuma punya uang 10 juta ya mau nggak mau small budget. Ini kita punya uang 25 juta. Jadi bisa pilih large budget, bisa invest juga di small budget. Milih yang large budget. Kenapa? Karena nilai dolarnya lebih gede, 27 daripada 22. Oke. Kenapa tidak memilih small budget yang return-nya sampai 300%? Itu karena ukurannya gitu kali, Pak. Karena budgetnya kecil, jadi IRR-nya bisa gede banget. Tapi dolarnya lebih gede yang
Yang lain setuju dengan Gloria bahwa kalau mutually eksklusif, tunggu. Sebelum melanjutkan, jangan bingung dulu ya. Yang pertemuan terakhir kan saya bilang, 3 metode ini selalu memberikan hasil yang konsisten nih. NPV kalau diterima semuanya. IRR juga akan terima, profitability index juga akan diterima. Masih ingat nggak waktu kita diskusi yang terakhir? Mereka akan konsisten pada independent project. Jadi kalau untuk satu project NPV-nya diterima, maka IRR project itu juga pasti akan diterima. PI-nya juga pasti akan diterima. Gitu. Nah, ini contohnya nih. Small budget, NPV-nya positif, IRR-nya lebih besar dari discount rate. Jadi, baik menggunakan NPV atau IRR, jika small budget adalah independent project, diterima. Jika large budget adalah independent project, NPV-nya positif, IRR-nya lebih besar dari discount rate. Maka kalau large budget independent project, maka diterima. Mau pakai NPV, mau pakai IRR, kalau independent project pasti diterima. Mau pakai salah satu, nggak apa-apa. Nah, sekarang kalau mutually eksklusif. Kalau mutually eksklusif, kita akan membandingkan mana NPV terbesar, positif, dan mana IRR terbesar yang di atas discount rate. Gitu kan aturannya. Ketika kita membandingkan, ternyata menggunakan NPV akan menghasilkan keputusan yang berbeda dengan IRR. Ini contohnya nih. Kalau mutually eksklusif ya, ada proyek yang NPV-nya terbesar, tapi ada proyek lain yang IRR-nya terbesar. Nanti ada juga proyek lain, misalkan kalau kita hitung profitability index-nya, itu akan memberikan profitability index terbesar. Belum tentu 3 keputusan ini konsisten. Biasanya, kalau seandainya tadi ya, kan ada 2 masalah tuh, masalah skala sama masalah timing gitu ya. Kalau terjadi masalah skala dan masalah timing, maka keputusan NPV akan berbeda dengan keputusan IRR. Hampir bisa dipastikan, atau ada kemungkinan besar mereka berbeda. Gitu. Profitability index itu akan mengikuti IRR. Jadi keputusannya kalau IRR-nya small budget, ada kemungkinan PI-nya pasti akan small budget. Kalian bisa menghitung PI-nya berapa ini? PI-nya proyek yang pertama ini 3,2 nih PI-nya. Yang ini 2,08 tuh kan. PI pasti akan mengikuti IRR. Aturan PI adalah terima proyek jika PI-nya di atas 1. Kalau independen. Kalau mutually eksklusif, PI terbesar dan di atas 1. Ya. NPV, saya ulang pertanyaannya sekarang. NPV bilang harus pilih large budget, karena yang terbesar NPV-nya large budget. IRR bilang pilih small budget. Kenapa? Karena IRR tertinggi adalah small budget. PI bilang pilih small budget. Kenapa? Karena profitability index tertinggi adalah small budget. Gloria menggunakan pilih NPV karena terbesar. Ya, karena aturan NPV memang harus memilih yang terbesar. Pertanyaannya, kenapa Gloria mengambil keputusan berdasarkan NPV, bukan IRR dan bukan PI?
Gloria? Karena lebih menguntungkan, Pak. Apa definisi lebih menguntungkan? Cash flow-nya lebih banyak. Yang lain setuju dengan Gloria menggunakan NPV kalau seandainya berbeda ininya, berbeda keputusannya. Kalau saya IRR sama PI, Pak. Ini siapa? Atika, Pak. Atika. Kenapa Atika menggunakan IRR dan PI? Karena dengan uang 10 tadi kita bisa dapat 40, di mana itu 4 kalinya. Sedangkan kalau misalnya yang large budget itu dengan 25 cuma dapat 65. Oke. Sekarang Gloria, gimana cara jawab ke Atika? Yang namanya menguntungkan itu kita lihat hasilnya. Kalau menurut Atika, ini 10 juta, saya bisa dapat hampir 4 kalinya. IRR-nya bilang 300% tingkat pengembaliannya. PI-nya bilang 3,2. Dibanding dengan 25 juta hanya dapat 65. Nah, kalau ada yang ngomong kayak gitu sekarang, Gloria ngomongnya gimana? Bagaimana menjawab? Bagaimana meyakinkan Atika bahwa yang benar pakai yang NPV bukan IRR atau PI? Yang lain sudah memutuskan. Pakai apa ininya, metodenya untuk memilih antara small budget dan large budget? Saya ingin tahu nih sebelum lanjut, coba ketik di chat. Apa namanya? Apa jawaban kalian? Dan kalau bisa dengan alasannya. Memang sudah masuk asar ya? Kita break 15 menit ya untuk sholat asar. Nanti kita kembali dengan pertanyaan tadi ya, metode mana yang dipakai di antara dua project tadi.